Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Primatiara dengan NIM 190569201017, Prodi Ilmu Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan pariwisata serta dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari pariwisata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepariwisataan. Geliat kepariwisataan Indonesia dapat dikatakan dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisataan Nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang usaha-usaha yang dilakukan sesuai dengan Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 sebagai berikut. Yang pertama, memelihara atau membina keindahan dan kekayaan alam serta kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai daya tarik kepariwisataan. Yang kedua ialah menyediakan atau membina fasilitas-fasilitas transportasi, akomodasi, entertainment, dan pelayanan pariwisata lainnya yang diperlukan termasuk pendidikan kader. Yang ketiga, menyelenggarakan promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam maupun di luar negeri. Pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak sosial pariwisata. Yang pertama, adanya golongan yang mampu meniru tingkah laku wisatawan. Hal ini terjadi karena pembawaan tingkah laku wisatawan yang tidak cocok dengan kebudayaan setempat, sehingga menimbulkan kesenjangan. Dampak sosial yang kedua yaitu berkembangnya pariwisata dapat meningkatkan kejahatan dan memperkenalkan perjudian, materialis, serta keserakahan. Perilaku wisatawan yang terkadang tidak bertanggung jawab dapat membawa perilaku negatif, apalagi jika masyarakat setempat mudah terpengaruh, maka dampak yang diberikan sangatlah fatal dan bisa-bisa berdampak pada nilai kebudayaan juga. Dampak sosial pariwisata yang ketiga yaitu bisa menambah teman yang berbeda di setiap kota maupun negara. Karena adanya kontak sosial dan interaksi sosial dalam berwisata dapat memberikan dampak positif, yaitu untuk menambah relasi agar tingkat kualitas pertemanan kita menjadi luas dan menambah wawasan juga. Selanjutnya yaitu dampak ekonomi pariwisata. Yang pertama, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya di sini ialah salah satu isu strategis pembangunan pariwisata adalah bagaimana meningkatkan kontribusi pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata. Secara umum, makin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah, makin besar pula kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu dampak budaya pariwisata. Yang pertama, dapat mempelajari dan mengenal berbagai kebudayaan dan bahasa, berbagai kota dan negara. Seperti yang kita tahu, setiap kota maupun negara pasti memiliki kebudayaan dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan ini, kita dapat mempelajari dan menguasai bahasa-bahasa tersebut agar pengetahuan kita semakin luas. Dampak budaya pariwisata yang kedua yaitu mengenal latar belakang kota maupun negara yang kita kunjungi. Jadi, sebelum kita berwisata, sebaiknya tidak hanya bahasa saja yang kita kuasai, tetapi kita juga harus menguasai latar belakang negara maupun kota yang kita kunjungi tersebut, agar saat kita berwisata, kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab dan tidak merusak kebudayaan mereka. Dan tidak ada ruginya juga kita mengenal latar belakang negara atau kota yang kita kunjungi tersebut, karena kita jadi mengetahui bagaimana kehidupan setiap masyarakat dari berbagai kota maupun negara.
dan kita juga jadi lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan mereka. Dampak budaya pariwisata yang ketiga yaitu dapat menirukan sifat atau kebiasaan positif masyarakat di setiap kota maupun negara. Jadi, setiap kota maupun negara yang kita kunjungi pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan positif seperti tertib dalam mengantri atau buang sampah pada tempatnya. Nah, hal ini dapat kita tiru saat pulang ke kampung halaman kita. Segitu dulu pembahasan saya mengenai dampak sosial, ekonomi, serta budaya pariwisata. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.